Baik keluarga Gracia, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Esther Tandiera. Ibu Esther Tandiera akan menyaksikan pergumulannya dengan sakit kanker lidah stadium 4A. Saya persilakan Ibu Esther untuk open kamera. Ibu Esther open kamera. Ya, ya. Shalom Bu Esther, apa kabar? Ya, shalom, puji Tuhan, kabarnya baik, luar biasa. Iya. Kalau saya lihat penampilan Ibu di di Zoom ini, nggak seperti orang sakit tuh ya. Kelihatan fresh betul Bu. Ya, Semua Tuhan. iya puji Tuhan. Nah, Bu Esther boleh memperkenalkan diri dan keluarga, berasal dari kota mana, sekarang sedang berada di mana nih? Silakan Bu. Eh, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Esther Tandiera, asal dari Aluk Banggai, Sulawesi Tengah. Dan saya sekarang sedang berada di Makassar. Dan untuk sementara saya tinggal di Rumah Singgah Makassar. Nah, saya pendengar saya saat ini waktu divonis dokter dikatakan bahwa CA lidah stadium 4. Ya, ini bagaimana mulanya Bu sampai kemudian dokter bisa mengatakan Ibu eh, CA lidah ya. Sebab ada yang bilang mirip-mirip dengan sariawan begitu ya. Nah, silakan Bu. Ya, em, awalnya saya merasakan penyakit ini sebenarnya saya sudah pertamanya di lidah saya kira pertama. Lama-lama saya kira cuma sariawan biasa. Ya, saya waktu itu dulu Sulawesi Tengah, saya keluar masuk rumah sakit dan yang di sana diobati hanya dikatakan bahwa yang ada sama saya hanya sariawan biasa dan yang bengkak di lidah hanya dikatakan bahwa cuma peradangan. Ya, saya berobat di sana tidak ada didapat bilang tumor atau kanker. Cuma hanya dibilang sariawan biasa dan peradangan. Nah, setelah saya masuk di rumah sakit Luwuk, di rumah sakit daerah, di situ dokter bedah mulut dia melihat bahwa penyakit yang ada adalah tumor. Nah, dia mengatakan bahwa kamu akan dirujuk ke Makassar. Nah, setelah sampai di Makassar, saya diperiksa, di biopsi, dan di situ dikatakan bahwa penyakit kamu kanker, sudah stadium 4A. Dululah secara manusia di situ saya kecewa, saya salahkan Tuhan. Di situ saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Kok saya dan ketika saya melayani Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya penyakit seperti ini? Tapi saya bersyukur walaupun saya mengalami penyakit ini, waktu divonis dokter memang secara manusia saya kecewa. Tetapi saya melewati proses demi proses, pengobatan demi pengobatan saya lalui, dan puji Tuhan sampai hari ini saya ada semua karena Tuhan. Waktu itu saya divonis, saya berhadapan dengan dokter dan lidah saya ini waktu itu sudah bengkak, sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan selalu keluar darah. Hanya minum air putih saja darahnya sudah keluar. Dan minta maaf, mulut saya ini sudah busuk dan lidah saya ini sudah hancur. Dan di situ saya tidak bisa bicara, tidak bisa makan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, setelah saya kemo pertama, sudah mulai ada perubahan, saya bisa makan. Kan awalnya makanan saya hanya di blender.
dan makanan itu nanti hancur betul. Tidak bisa ada biji sedikit pun. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini saya sudah bisa makan, saya sudah bisa minum, dan benjolan yang ada di lidah saya, puji Tuhan sampai hari ini sudah tidak ada. Cuman lidahnya belum keluar, belum bisa bergerak ke samping kanan karena masih pendek. Makanya kalau bicara belum terlalu jelas, tapi saya bersyukur kepada Tuhan saya masih bisa ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Dan kemarin-kemarinnya saya sudah kemana-mana, saya membawa kantong plastik. Ya, kantong plastik itu tempat saya meludah, karena setiap saat ludah selalu keluar. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini saya ada, dan ludah saya itu sampai hari ini sudah tidak keluar-keluar. Saya bersyukur semua itu bukan karena saya hebat, tapi saya percaya bahwa semua itu proses demi proses yang saya alami, saya bisa lalui bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita bersandar kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan, tetap saya yakin dan percaya bahwa ketika kita berseru benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa semuanya itu Tuhan akan siapkan bagi kita. Ya, Bu Esther, ini kan eh, Ibu menempuh perjalanan yang cukup panjang ya, dari Lubuk Banggai di Sulawesi Tengah menuju ke Makassar ya di Ya, Sulawesi Selatan ya. Eh, apakah Ibu juga bergumul dengan nanti di Makassar mau tinggal di mana? Mungkin nggak punya saudara di kota Makassar. Ada pergumulan seperti itu, Bu? ya. Awalnya waktu di rumah sakit Luwuk dikatakan bahwa kamu akan dirujuk ke Makassar. Saya berpikir Tuhan, saya mau ke Makassar, saya di sana tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapanya saya di sana. Tapi puji Tuhan, setelah saya sudah ambil rujukan dan saya akan berangkat ke Makassar, puji Tuhan, Tuhan siapkan. Ada teman mengatakan bahwa di Makassar ada rumah singgah. Setelah saya dari sana sampai di Makassar, saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun keluarga tidak ada, dan saya berada di rumah singgah Makassar, semua karena Tuhan. Dan saya berada di rumah singgah Makassar, saya bersyukur karena saya tinggal di rumah singgah Makassar, banyak pengalaman yang saya alami. Karena di rumah singgah kita diajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan kita mendoakan teman-teman yang sakit, mendoakan teman sakit yang sakit, saling mendoakan, dan bimbingan dari Ibu Rumah Singgah Makassar. Iya, ini satu anugerah Tuhan ya, akhirnya Ibu boleh berada di kota Makassar, boleh berjumpa dengan sahabat orang sakit, bahkan tinggal di rumah singgah ya. Kalau boleh saya tahu, Ibu sebelum sakit, Ibu profesinya sebagai apa, Bu? Guru atau sebagai apa? Saya sebagai Guru agama? guru agama Kristen. Oh, puji Tuhan. Ya, jadi memang ada pergumulan kita ya, satu pergumulan pada waktu Ibu menderita kanker lidah, yang dulu kita pernah dengar juga kesaksian seorang hamba Tuhan pita suaranya. Ya, nah ini sama, akhirnya tidak muncul suara atau suara terganggu pada waktu keluar. Ibu tadi sempat mengatakan untuk jangankan makan ya, minum saja keluar darah. Itu Iya.
Ada rasa perih atau bagaimana, Bu? Ya, apa, ya sakitnya itu pokoknya, pokoknya setiap malam, mau siang, sakitnya itu luar biasa. Sakit di telinga sampai di kepala. Dan kalau nasa mengalami sakit itu, saya harap menangis. Mau Hmm. siang, mau malam, tidak pandang, pokoknya menangis karena sakitnya itu. Iya. Saya terus terang, Bu, dengar dengar suara Ibu bersaksi ini ya. Ini rasa pergumulan yang tidak mudah ya untuk Ibu boleh berkata-kata. Jadi saya menarik satu kesimpulan, bersyukurlah kalau kita dengan sehat bisa bersuara ya. Tapi kenapa kita nggak mau bersaksi? Itu masalahnya. Sementara Ibu Esther ini dengan kondisi kanker lidah begitu bersemangat bersaksi. Ini menjadi satu catatan buat kita semua para pendengar radio dimanapun berada. Engkau dikasih kesehatan, lidahmu baik, bahkan tidak sariawan pun juga tidak ya. Nah, apa yang kau gunakan itu? Untuk apa engkau gunakan mulutmu? Engkau gunakan lidahmu untuk apa? Kalau Ibu Esther, kita dengar tadi apa yang dia katakan ini perjuangan. Saya tahu menit-menit ini menit-menit perjuangan buat Ibu ngomong ya, Mmm, berbicara ini satu perjuangan yang tidak mudah ya. Sampai sekarang apakah ketika Ibu makan atau minum masih mengeluarkan darah atau enggak, Bu? ya, puji Tuhan untuk saat ini, eee, saya sudah bisa minum dan saya sudah bisa makan dan puji Tuhan, makanan saya sampai hari ini sudah tidak di-blender dan Hmm. saya sudah bisa makan, eee, apa, makanan makanan saya sekarang sudah tidak di-blender, buah-buah pun saya sudah tidak blender, saya sudah Oh, bisa makan puji Tuhan. langsung itu pada saat ini dan puji Tuhan juga sampai saat ini saya sudah bisa, beraktivitas, sudah bisa bermasak, dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang masih ringan begitu. Itu Ya, karena kalau boleh saya tanya Ibu ketika makan di lidah itu masih ada rasa enggak, Bu? Asin, pu pedas, atau asin, manis atau bagaimana? Ada bisa merasakan enggak, Bu? ya puji Tuhan untuk saat ini sudah ada rasa. Kemarin-kemarin sebelum di kemo, itu makanan walaupun sudah banyak garamnya, sudah banyak apanya, tidak ada rasa sama sekali. Tapi puji Tuhan setelah kemo dan sampai hari ini sudah ada rasa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, berikutnya yang saya mau tanya ini ke Ibu, di lidah Ibu itu di bagian mana Ibu kena kansernya? Di bagian depan, tengah, atau belakang, atau samping? Di samping kiri. Oh, di samping sebelah kiri. Iya, Eh, ya, itu. waktu itu bengkak dan Hmm, lidah waktu itu, tidak bisa tutup mulut karena lidah sudah bengkak. Jadi mulut terbuka terus, tidak bisa tutup karena lantai itu bengkaknya itu. hmm, iya, iya, iya. Eh, itu berupa benjolan atau apa, Bu? Ya benjolan, tapi benjolannya itu ada 2. Yang Hmm. benjolan yang satu sudah diangkat, yang sebelah kiri. Yang benjolan yang sebelah kanan puji Tuhan, setelah saya di kemo pertama dia sudah mulai mengecil dan sampai hari ini sudah tidak ada sama sekali. Puji Tuhan ya. Iya, ini kalau kena makanan rasa berasa sakit nggak, Bu? Nggak ada, sakit sekali kalau waktu itu, pokoknya kalau kena makanan, sakitnya luar biasa. Dan Jadi saya menangis, suami saya kalau dia kasih makanan, pokoknya sebelum sudah ada makanan, saya menangis dulu baru makan, karena apa, kalau tersentuh dengan makanan, sakit sekali, sakitnya luar biasa, iya, jadi apa? eh, Tidak bisa menikmati saat makan ya, Bu ya, karena sakitnya itu ya. Eh, iya, dan ini mirip dengan sariawan ya, kalau kena makanan juga mirip-mirip ya, Bu ya. Eh, iya. nah, ini jadi satu waspada kalau engkau sariawan tidak sembuh-sembuh, periksakan ke dokter
Ya, ini betul ya Bu ya. Seperti itu ya, sariawan yang tidak sembuh-sembuh Nah, se- tak sembuh-sembuh dan segera bawa periksakan diri ke dokter ya. 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 Jadi ini satu hal yang tidak mudah, apalagi dengan perkembangannya dari stadium 1, 2, Ibu langsung stadium 4, Bu. Iya, langsung stadium 4A. Waduh. Iya, iya. Itu karena besaran besaran eh, benjolan itu ya, Bu ya. Benjolannya sih cuman sebesar biji jagung. Oh, Coba iya, iya. kena dan bengkak, makanya itu. Hmm. Ya, puji Tuhan untuk pertolongan Tuhan sampai saat ini ya. Tuhan sudah tolong dengan dahsyat dan luar biasa. Dan Ibu sudah menjalani kemo berapa kali nih, Bu? sudah memasuk 4. Hari Ah, Senin masuk 4. semua berapa kali kemo Ibu? Menurut dokter 6 kali. 6 kali. Ini sudah separuh jalan ya, sudah 50%. Ya, Ya, dan sudah ada kemajuan dengan mengecilnya benjolan tadi ya, yang Ibu bilang ya. sudah tidak ada. Benjolannya sudah hilang. Benjolannya sudah hilang. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah tolong dengan luar biasa. Dan Iya. kalau begitu, Ibu waktu bersaksi di radio yang lain masih ada benjolan ya, Bu ya? Ya, masih ada kecil, belum Hmm. terlalu apa, belum terlalu hilang betul Ah, itu. Tapi puji ya, Tuhan hari ini semua karena Tuhan amin, benjolannya. amin. Iya, iya. Ini memang satu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara boleh menikmati makan, ya, jangan mengeluh dengan apa yang dimakan. Bisa makan saja sudah bersyukur kepada Tuhan. Bisa bicara saja bersyukur. Maka itu jangan caci maki yang keluar. Ya, bisa bicara saja bersyukur. Saya bersyukur Ibu Santi boleh eh, berbicara, boleh menyaksikan yang tidak Ibu Esther boleh menyaksikan yang tidak mudah yang dialami. Ya, saya percaya ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Satu perkembangan yang sudah terjadi. eh, Kalau boleh saya tahu, Ibu mulai kapan tiba di Makassar? Bulan apa, Bu? Ibu tiba dari Makassar. Ibu tiba di bulan Makassar. bulan 3 tanggal 16. 16 Maret ya. Ya, Oh, lumayan sekian bulan loh. Ya, bulan. eh, eh, 4 bulanan, hampir 5 bulan ya. 6 bulan. Ya, Eh, sudah mau sudah mau 6 bulan ya. Ini sebagian waktu Ibu jalani tadi untuk makan bergumul tadi ya, Bu ya. ya. Sekarang makan aman atau masih juga? Ah, puji Tuhan aman tanpa blender. Oh, iya, iya, iya. Ya, anugerah Tuhan. Nah, di pagi yang luar biasa ini, saya mau tanya, adakah ayat firman Tuhan yang menguatkan Ibu di tengah sakit yang luar biasa tadi? Ya, ayat yang menguatkan secara pribadi buat saya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat Iya. 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Oh iya, iya, iya. Oke, Di ini situ ya silakan Bu. di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, bagi kamu. Ya, memang kalau sehat kita bisa terima ayat itu dengan tenang ya Bu ya. Tapi Iya, dalam kondisi seperti itu, Ibu ya, bagaimana mau mengucap syukur di tengah kanker lidah yang ada, di tengah kesulitan yang ada, itu tidak mudah. Dan saya bersyukur melihat Ibu yang boleh bersyukur sampai saat ini. Ya, boleh bersyukur kepada Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk Ibu boleh tetap kuat. Ya. Nah, Bu Esther, ini kan Ibu berasal dari Sulawesi Tengah. Orang Sulawesi itu pintar-pintar nyanyi ini. Tapi Ibu nggak usah nyanyi, Bu. Ibu ujian yang memberkati Ibu apa, Bu? ya pujian yang sangat memberkati buat saya adalah Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Lalu kedua, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Ya, kenapa saya tidak mau Ibu Esther nyanyi? Bukan masalah suaranya, Bu. Saya tidak tega lihat pedihnya. Ya, kita bisa memahami sariawan aja suruh nyanyi sudah susah, apalagi kanker lidah. Ya, saya bisa memahami itu. Jadi Bapak Ibu, para pendengar, kalau engkau bisa memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Ya, bisa bersuara berterima kasih sama Tuhan. Bisa makan, ndak usah mengeluh lagi. Kenapa lauknya ini terus dan lain sebagainya. Ya, berterima kasih kepada Tuhan. Saudara makan ndak perlu di blender. Bayangkan kalau makan di blender itu rasanya seperti apa. Ya, jadi kita bersyukur kita bisa menikmati. Ada rasa asin, manis, pedas dan lainnya kita bisa menikmati bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara, saya mau ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam firman Tuhan ini. Aduh, ada ayat yang sangat luar biasa. Ini bersangkut paut juga dengan lidah, ya, dengan lidah. Efesus 4 ayat yang ke-29. Saudara, Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, satu ayat firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini mengingatkan kita akan banyak hal. Hari ini kita mau merenungkan bagaimana kita dapat menjadi berkat melalui perkataan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata memiliki dampak yang sangat besar. Perkataan yang keluar dari mulut kita bisa menjadi berkat atau malah sebaliknya, bisa menyakiti orang lain. Firman Tuhan di Efesus 4 ayat yang ke-29 ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga perkataan kita agar selalu menjadi berkat bagi orang lain. Tadi dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, yang Tuhan mau ajarkan pertama daripada ayat ini adalah menghindari perkataan yang merusak, saudara. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, Paulus mengingatkan kita untuk tidak membiarkan perkataan kotor keluar dari mulut kita. Saudara, perkataan kotor dalam bahasa Yunani, ya, eh, yang digunakan di sini adalah sapros, yang berarti busuk atau tidak berguna. Kata ini juga bisa berarti sesuatu yang tidak bermanfaat atau merusak. Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan jenis perkataan yang tidak seharusnya keluar dari mulut orang percaya. Saudara, perkataan kotor atau dalam bahasa Yunaninya sapros ini adalah kata-kata yang mengandung kebohongan, fitnah, gosip, hinaan, dan semua perkataan yang tidak membangun. Keluar dari mulutmu. Janganlah perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Saudara, keluar dari mulut ini sangat menarik, saudara. Kalau saya mempelajari bahasa aslinya, ekporiomai, yang berarti keluar dari. Ini menunjukkan bahwa perkataan adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita. Perkataan ini adalah cerminan dari hati kita. Keluar dari hati kita melalui mulut kita. Ini berarti kita harus menghindari segala perkataan yang tidak membangun atau yang bisa menyakiti orang lain. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjaga mulut kita dari kata-kata yang bisa merusak hubungan dan mencerminkan hati yang tidak benar tadi. Saudara, hal yang pertama yang Tuhan mau ajarkan, hindari perkataan yang merusak keluar dari mulut kita. Yang kedua, saudara, kita diminta belajar menggunakan perkataan yang membangun. Sebaliknya, Paulus mendorong kita untuk menggunakan perkataan yang baik dan membangun. Perkataan yang baik dalam bahasa Yunani berarti yang bermanfaat. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang membawa manfaat atau menghasilkan sesuatu yang positif. Itulah perkataan yang baik. Dikatakan lagi perkataan yang baik dan membangun. Saudara, membangun atau
boleh juga dikatakan menguatkan. Kata membangun di sini digunakan dalam konteks arsitektur untuk menggambarkan proses membangun sebuah bangunan. Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan perkataan kita seharusnya membangun dan menguatkan dan mendukung iman sesama kita. Jadi saudara, perkataan kita, kalau tadi yang pertama, hindari perkataan yang merusak. Yang kedua, menggunakan perkataan untuk membangun saudara kita. Saudara, dimanapun kita berada, perkataan kita seharusnya selalu diarahkan untuk menguatkan iman, memberikan dorongan, dan membangun sesama. Dalam setiap percakapan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah perkataan ini akan membangun atau merusak? Apakah ini akan membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan atau menjauhkannya? Perkataan yang membawa kasih karunia, perkataan kita harus membawa kasih karunia, menjadi berkat buat sesama kita. Yang ketiga, perkataan kita harus menjadi berkat buat sesama kita. Saudara, yang berikutnya kita diminta juga menguasai diri dalam berbicara. Sebagai orang percaya kita harus belajar menguasai diri dalam berbicara. Lidah adalah bagian yang kecil dari tubuh kita. Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 mengajarkan kita bahwa kita harus mengendalikan, kita harus berhati-hati dan meminta hikmat dari Tuhan agar setiap perkataan kita membawa damai, bukan pertengkaran, membawa kebaikan, bukan kebencian. Saudara yang terkasih, mari kita ingat perkataan kita memiliki kuasa yang besar. Kita dipanggil untuk menjadi berkat melalui setiap kata-kata yang ucapkan. Mari saudara, engkau sehat, engkau tidak terkena kanker lidah, engkau tidak terkena masalah dengan pita suara. Mari gunakan kata-kata kita untuk membangun, untuk menguatkan, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh diberkati dengan kesaksian, kami boleh diingatkan dengan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar di tengah sakit yang kami alami, kami boleh menjaga kata-kata kami. Tidak membuat nama Tuhan dipermalukan. Tidak membuat kami atau orang-orang yang di seputar kami menjadi down dengan kata-kata kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah ingatkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, biarlah di tengah sakit yang mereka alami, mereka tetap menjaga kata-kata mereka, bahkan mereka boleh menyaksikan apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan kepada orang lain. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.